pola lantai tari daerah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi hari ini dalam materi pola lantai tari daerah. Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi hari ini lancar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tema 4, subtema yang kedua. Silahkan dibuka buku paket kalian halaman 33. Ayo anak-anakku, halaman 33. Nah, anak-anak, tentu kita di tema yang 3 kemarin kita sudah mempelajari tentang properti tari daerah. Nah, kita mengulang sekilas ya. Nah, kalian tentu masih ingat anak-anak apa fungsi dari properti tari? Nah, properti tari itu berfungsi sebagai pelengkap dalam tarian. Propertinya bermacam-macam ya anak-anak. Ada yang pakai kipas, ada yang pakai kuda lumping, ada yang pakai sapu tangan, dan lain sebagainya. Nah, tadi properti tari merupakan pelengkap dalam tarian. Dia juga berfungsi membantu menegaskan makna dalam tarian. Misalnya tari piring. Nah, namanya sudah tari piring, berarti propertinya kira-kira apa, Nak? Propertinya piring. Jadi piring itu gunanya sebagai penegas tarian. Nah, anak-anak, bukan hanya properti saja yang dibutuhkan ketika dalam pementasan tari, tapi juga membutuhkan tata rias dan busana. Apa fungsinya tata rias? Oh iya, kalian tahu nggih tata rias? Nah, biasanya pakai riasan wajah. Nah, apa fungsinya kira-kira? Nah, tata rias berfungsi untuk memperindah tampilan. Jadi penarinya agar lebih indah, agar sesuai dengan tema tarian yang dibawakan. Demikian juga busananya. Busananya juga memakai busana yang cocok dan sesuai dengan tema tarian. Misalkan yang pertama ada tari kuda lumping. Dia pakai properti berupa kuda. Kuda-kudanya ini terbuat dari anyaman bambu. Dia juga pakai tata rias dan busana yang menunjang. Terus ada lagi tari kipas. Tari legong anak-anak, maaf, tari legong yang berasal dari Bali. Dia pakai properti berupa kipas. Pakai kipas. Terus ada lagi tari reog. Nah, apa propertinya tari reog? Singo barong dan dadak merak. Kalau tari piring, propertinya apa anak-anak? Piring, pinter. Kalau tari perang dari Papua, apa propertinya? Ada tombak. Terus kalau tari kipas Pakarena, apa propertinya? Kipas dan lain sebagainya. Yang lupa boleh dibuka kembali ya bukunya yang kita mempelajari waktu tema 3 sub 3 itu, nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pola lantai dalam tarian. Silahkan dibuka bukumu halaman 42. Ibu ulangi nggih, halaman 42 tentang pola lantai dalam tari. Nah, anak-anak, apa itu namanya pola lantai? Nah, pola lantai itu merupakan garis khayal, garis tidak nyata atau garis semu yang dilalui oleh penari ketika pertunjukan tari. Ingat-ingat nggih, merupakan garis yang dilalui oleh penari ketika pertunjukan tari. Terus apa bu fungsinya? Kok menari harus pakai pola lantai? Nah, jadi ini juga penting anak-anak.
selain pakai properti, pakai tata rias, pakai busana juga membutuhkan pola lantai. Apa fungsinya pola lantai? Dia berfungsi untuk memperindah tarian. Bukan hanya itu anak-anak, pola lantai selain memperindah tarian juga memberikan kesan kompak, agar lebih kompak penarinya, agar lebih kompak gitu. Nah, berikut ada 2 macam pola lantai. Secara garis besar pola lantai itu dibedakan menjadi 2. Ada pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Nah, perhatikan di sini nggih. Untuk pola lantai garis lurus, ingat nggih, garisnya lurus. Ada garis horizontal atau ini pola lantai lurus ke samping, disebut dengan horizontal. Ingat-ingat nggih. Pola lantai lurus ke samping, nah mendatar, dia disebut dengan pola lantai horizontal. Ada lagi pola lantai yang lurus ke depan. Nah, ini nggih, lurus ke depan, namanya pola lantai garis vertikal. Yang ketiga ada pola lantai yang membentuk silang atau huruf X, namanya pola lantai diagonal. Nah, terus ada yang seperti garis lengkok-lengkik tapi tegas, yaitu zigzag. Nah, bukan hanya seperti huruf Z ini nggih, ini juga merupakan pola lantai zigzag. Coba diulangi lagi, pola lantai dibedakan menjadi 2, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Sedangkan untuk lurus dibedakan lagi menjadi 4. Ada horizontal, ada vertikal, ada diagonal, dan ada zigzag. Nah, sekarang untuk pola lantai garis lengkung, ada pola lantai yang membentuk lingkaran, ada pola lantai melengkung ke belakang, ada pola lantai melengkung ke depan. Ingat-ingat ya anak-anak, itu tadi macam-macam pola lantai. Pada dasarnya ada 2, yaitu lurus dan lengkung. Lurusnya dibedakan menjadi horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag. Sedangkan lengkungnya dibedakan menjadi 3, lingkaran, lengkung ke depan, dan lengkung ke belakang. Nah, anak-anak, pola lantai dalam tarian itu memiliki makna yang tersendiri nih anak-anak. Yuk, coba dibuka halaman 44. Ibu ulangi, halaman 44. Nah, pola lantai itu memberikan makna yang tersendiri. Oke. Untuk garis lurus, nah, itu memberikan kesan lembut. Sedangkan untuk garis mendatar itu memberikan kesan istirahat. Terus yang ketiga, garis melingkar atau garis melengkung itu memberikan kesan manis. Nah, sedangkan diagonal dia memberikan kesan kuat. Nah, beda nggih? Setiap tarian memiliki pola lantai berbeda-beda, itu disesuaikan dengan makna tarian yang dibawakan. Nah, contohnya pada tari piring, propertinya apa nak? Piring. Pada tari piring ini menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Apa maknanya? Jadi maknanya tari piring itu memberikan kesan manis. Nah, yang kedua, ada tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Nah, apa maknanya anak-anak? Tari saman dibawakan dengan kesan lembut. Nah, terus yang ketiga anak-anak, ada tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai garis lengkung. Berarti tari pendet ini dibawakan dengan kesan manis. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang macam-macam pola lantai dan juga kita sudah mempelajari tentang makna dari pola lantai dari setiap tarian. Anak-anak, ini tugas kalian nggih. Kalian ibu minta untuk mencari dan menentukan. Contohnya yang pertama, misalkan tari piring. Dia punya pola lantai yaitu lengkung dan lingkaran. Terus sekarang coba kalian cari, kalau tari Skapur Sirih pola lantainya apa? Tari Yosepan dari Papua pola lantainya apa? Tari Jaran Kepang pola lantainya apa? Dan seterusnya. Oke? Jadi tugas kalian yaitu mencari
pola lantai dari nama-nama tarian yang sudah Ibu siapkan ini. Bisa nggih? Nah, anak-anakku, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anakku nggih. Terus berlatih, terus berkarya. Pokoknya semangat terus untuk maju. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.